Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok analisis polimer dengan metode spektrofotometri UV-Vis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam kelompok ini terdiri atas 5 anggota. Yang pertama ada Bagus Herlambang, kedua Fikri Fadlur Rahman, ketiga Habib Rifai, keempat Muhammad Dafa Arif Akbar, dan kelima Putra Nur Gimantara. Sesuai dengan tugas yang diberikan, jurnal yang kami pilih adalah jurnal dengan judul Analisis Spektrum Serapan Optis Polianilin Hasil Sintesis Polimerisasi Kimia Interfasial yang ditulis oleh Erni Agustian, Mariana Bara-Alo Malino, dan Boni Pahlano Lapanporo dari Program Studi Fisika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak dan diterbitkan pada tahun 2013. Ada pula isi dari presentasi ini. Yang pertama ada bagian pendahuluan, kedua metode pembuatan, ketiga analisis polimer, dan keempat pembahasan. Yang pertama, pada bagian pendahuluan ini kita akan membahas tentang polianilin secara umum dan juga macam-macam polianilin. Polimer yang bersifat konduktif secara intrinsik adalah makromolekul terkonjugasi yang menampakkan perubahan sifat kelistrikan dan optis ketika didoping oleh dopan tertentu. Salah satu polimer yang bersifat konduktif adalah polianilin. Polianilin merupakan salah satu bahan polimer yang sering diteliti karena mudah disintesis dan mudah dalam proses doping. Polianilin sendiri merupakan polimer yang berasal dari pengulangan kesatuan kimia kecil dan sederhana yang disebut dengan monomer anilin yang berikatan secara kovalen. Monomer anilin sendiri memiliki rumus kimia C6H5NH2. Struktur polianilin dapat dilihat pada gambar di slide. Dalam penelitian ini, polianilin didapatkan melalui proses sintesis menggunakan metode polimerisasi kimia interfasial. Dalam penelitian, polianilin disintesis menggunakan metode polimerisasi kimia interfasial untuk melihat perubahan spektrum serapan terhadap celah energi optis polianilin yang telah didoping. Berikutnya ada macam-macam polianilin. Polianilin dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, berdasarkan sifat kelistrikannya, dan kedua, berdasarkan tingkat oksidasinya. Berdasarkan sifat kelistrikannya, polianilin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polianilin konduktif dan polianilin isolatif. Polianilin konduktif artinya polianilin tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan polianilin isolatif artinya polianilin tersebut tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Berikutnya ada berdasarkan tingkat oksidasinya. Polianilin yang berdasarkan tingkat oksidasinya dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama ada leucomeraldin base, kedua emeraldin base, dan ketiga pernicranilin base. Leucomeraldin base ini memiliki kondisi redoks yang tereduksi penuh dengan memiliki warna kuning atau transparan, sedangkan pada emeraldin base memiliki kondisi redoks yang teroksidasi setengah dengan warna biru tua, dan terakhir pernicranilin base memiliki kondisi redoks yang teroksidasi penuh dengan warna ungu. Dari ketiga bentuk ini, emeraldin base merupakan polianilin yang paling stabil dan juga paling sering dan luas diteliti karena konduktivitasnya dapat diatur dari 10⁻10 Siemens per cm hingga 100 Siemens per cm melalui proses doping. Seperti yang diketahui tadi bahwa polianilin memiliki sifat konduktif, sehingga sering digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan polimer konduktif polianilin memiliki keunikan yaitu pH yang dapat diatur dan kemampuan reaksi oksidasi yang bersifat balik, sehingga dapat berada dalam beberapa bentuk oksidasi dengan warna yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah metode pembuatan polianilin. Sebelum masuk ke metode pembuatannya, saya akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan polianilin. Yang pertama ada monomer anilin dengan rumus kimia C6H5NH2.
Selanjutnya ada amonium peroksodisulfat dengan rumus kimia NH4 2 kali S2O8. Selanjutnya ada asam klorida dengan rumus kimia HCl. Selanjutnya ada toluena dengan rumus kimia C7H8. Selanjutnya ada N-metilpyrrolidon yang biasa kita kenal dengan NMP. Dan yang terakhir ada aquades dengan rumus kimia H2O. Berikut saya akan menjelaskan metode pembuatan polianilin dengan cara sintesis monomer anilin. Proses sintesis monomer anilin menjadi polianilin dilakukan secara polimerisasi kimia interfasial. Larutan dibuat dalam dua fase yang berbeda. Ketika kedua fase dicampurkan, terjadi batas antara fase organik dengan fase cair. Ketika kedua fase dicampurkan dalam satu wadah, kedua larutan yang tidak berwarna atau bening sedikit demi sedikit berubah menjadi berwarna biru di bagian permukaan antara kedua fase. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya polimerisasi dan kemudian berubah menjadi berwarna hijau setelah fase organik anilin toluena bercampur dengan fase cair yang berisi HCl amonium. Pada saat yang sama, larutan di bagian atas berubah warna menjadi jingga kemerahan akibat terbentuknya oligomer anilin. Proses tersebut dapat kita lihat di gambar pertama, yaitu larutan yang awalnya berwarna bening, berangsur-angsur menjadi biru, kemudian hijau. Yang terakhir adalah warna permukaannya menjadi jingga. Proses ini kemudian didiamkan selama 24 jam untuk mendapatkan hasil polimerisasi yang lebih sempurna. Hasil polimerisasi yang telah difiltrasi berupa endapan berwarna hijau tua. Dapat kita lihat di gambar kedua. Berat serbuk pani yang dihasilkan atau polianilin memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda untuk tiap-tiap konsentrasi dopan yang diberikan. Nah, dopan yang diberikan dalam hal ini adalah asam klorida. Begitu juga dengan warna filtrat yang diperoleh saat proses filtrasi antara endapan dengan filtratnya. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian analisis polimer, di mana polimer yang dianalisis adalah polianilin yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Pada analisis polianilin akan digunakan metode spektrofotometri UV vis yang tujuannya yaitu mengetahui bagaimana sifat optis dari pani atau polianilin itu sendiri. Untuk menganalisis sifat optis, pada polianilin digunakan spektrofotometri UV vis dengan instrumen UV 1700 series. Panjang gelombang yang digunakan untuk menganalisis polianilin diatur pada kisaran 250 hingga 850 nanometer. Lalu, setelah didapatkan hasil dari karakterisasi UV vis, hasil tersebut akan digunakan untuk menentukan celah energi dan lebar pita optis pada masing-masing konsentrasi polianilin. Dan untuk menentukan energi transisi dengan menggunakan hubungan Planck yaitu E sama dengan H dikali C dibagi dengan lambda, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Pembahasan. Pada pembahasan ini akan membahas mengenai karakteristik dari pani yang dilihat dari hasil pembacaan grafik spektrofotometri UV dengan kadar pendopingan yang bervariasi, dan juga akan membahas mengenai celah energi optis pani. Karakteristik pani. Pendopingan monomer anilin menjadi pani oleh asam klorida menyebabkan spektrum serapan optis dalam wilayah ultraviolet bergeser ke arah cahaya tampak akibat celah energi yang melebar. Pendopingan tersebut akan menghasilkan aras energi baru di dalam celah energi yang berarti bahwa celah energi dapat dikatakan mengalami penyempitan sehingga serapan optis bergeser ke wilayah inframerah. Pani yang telah didoping menggunakan HCl menciptakan sejumlah celah energi dan menyebabkan spektrum absorpsi semakin lebar. Nilai dari absorpsi yang semakin besar tersebut akan menciptakan celah energi yang nilainya sama dengan nilai dari absorpsi tersebut.
Artinya, semakin besar foton yang dapat diserap, maka celah energi yang terbentuk akan besar. Hasil transisi yang terbentuk dari spektrum-spektrum serapan berkaitan dengan aras-aras energi yang berkaitan dengan transisi eksitonik antara orbital HOMO dan LUMO. Elektron-elektron yang terikat hanya menduduki satu set keadaan yang berpusat pada inti, dan keadaan berkorespondensi terhadap aras energi tertentu. Keadaan energi terendah suatu elektron yang terikat disebut sebagai keadaan dasar, manakala keadaan energi yang lebih tinggi disebut sebagai keadaan tereksitasi. Agar suatu elektron dapat meloncat dari satu keadaan ke keadaan lainnya, ia haruslah menyerap ataupun memancarkan foton pada energi yang sesuai dengan perbedaan energi potensial antar dua aras tersebut. Energi foton yang dipancarkan adalah sebanding dengan frekuensinya. Ketika suatu spektrum energi yang berkelanjutan dipancarkan, maka foton diserap oleh atom, menyebabkan elektron berpindah aras energi. Elektron yang tereksitasi akan secara spontan memancarkan energi ini sebagai foton, dan jatuh kembali ke aras yang energinya lebih rendah. Pengukuran spektroskopis terhadap kekuatan dan lebar pita spektrum mengizinkan penentuan komposisi dan sifat-sifat fisika suatu zat. Absorpsi foton oleh suatu material menyebabkan adanya transisi elektronik dari pita valensi ke pita konduksi. Akibat dari transisi ini adalah terbentuknya hole pada pita valensi dan elektron pada pita konduksi. Pasangan hole dan elektron ini yang disebut dengan transisi eksitonik. Eksitonik dapat mengalami eksitasi ketika dikenai tembakan foton yang sesuai dengan frekuensinya. Sinar UV dan cahaya tampak memiliki radiasi yang tinggi, sehingga dengan spektrum elektromagnetik yang menyebabkan molekul mengalami transisi elektronik. Ketika energi dari UV dan cahaya tampak diserap oleh molekul, maka elektron-elektron akan melompati orbital dengan energi yang rendah yang memiliki elektron, yang disebut dengan HOMO, ke orbital yang memiliki energi yang tinggi, yang disebut dengan LUMO. Sehingga dapat disimpulkan bahwa elektron terhubung dengan aras-aras elektron, dan setiap elektron untuk berpindah dari satu orbital memerlukan energi, sehingga dengan tembakan foton dari spektrum UV akan mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron antar orbital. Penyerapan foton tersebut yang menyebabkan terbentuknya hole pada pita valensi dan elektron, dan terjadilah transisi eksitonik. Perpindahan elektron dari orbital dengan energi yang rendah yang biasanya memiliki elektron yang disebut dengan HOMO ke orbital yang memiliki energi yang tinggi yang disebut dengan LUMO. Dapat dilihat pada grafik bahwa aras transisi energi baru terbentuk akibat produksi bipolaron yang menghasilkan aras baru di dalam celah energi. Terlihat bahwa energi sebagai fungsi panjang gelombang akan semakin besar dengan semakin pendeknya panjang gelombang dari absorpsi foton. Di samping itu, intensitas pun juga akan semakin besar dengan banyaknya foton yang diserap. Spektrum serapan yang terbentuk pada panjang gelombang 288 nanometer, 308 nanometer, 408 nanometer, 369 nanometer, 396 nanometer merupakan celah energi yang merupakan hasil transisi dari pita valensi ke pita konduksi dari sampel Pani. Spektrum serapan pada panjang gelombang 357 nanometer dan 382 nanometer merupakan hasil transisi aras polaron ke aras transisi dari polaronik. Sedangkan spektrum serapan pada panjang gelombang 745 nanometer, 752 nanometer, 652 nanometer, dan 718 nanometer untuk konsentrasi doping 2 molar dan 2,5 molar merupakan hasil transisi polaronik. Baik, selanjutnya
akan kita bahas mengenai celah energi optis polianilin. Sebelumnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan celah energi optis. Celah energi optis merupakan selisih antara energi terendah pada pita konduksi dengan energi pada pita valensi. Yang dimaksud dengan pita valensi adalah pita energi yang mungkin diisi oleh elektron dari zat padat hingga komplit. Sementara itu, pita konduksi adalah pita energi yang merupakan tempat lain yang akan diisi oleh elektron apabila pita valensi komplit. Dalam interaksi foton dengan bahan, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi biasa disebut dengan foton. Pada proses ini, akan dilakukan pendopingan terhadap polianilin. Apa yang dimaksud dengan pendopingan? Pendopingan adalah proses pemasukan atau pencampuran atom dopan untuk mendapatkan konduktivitas konduktor yang diinginkan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis, dapat diketahui bahwa penggunaan dopan asam klorida terhadap polianilin berpengaruh terhadap penyempitan celah energi optis pada polianilin, sehingga akan terjadi perubahan konduktivitas atau perubahan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik. Adapun hasil analisis spektrofotometer UV vis akan kami tampilkan pada slide berikutnya. Baik, di dalam slide tersebut telah ditampilkan puncak-puncak serapan hasil spektrofotometri UV vis dalam berbagai konsentrasi. Di sana dapat teman-teman lihat ada gambar 12 sampai gambar 15. Itu merupakan puncak-puncak serapan hasil dari analisis spektrofotometri UV vis yang telah dilakukan. Bisa dilihat juga pada gambar 14, 15, dan 16 pada saat konsentrasi asam klorida 1,5 molar, 2 molar, dan 2,5 molar, di sana tidak terdapat transisi dari aras polaran ke aras LUMO. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih antara transisi homopolaronik dan transisi polaronik LUMO. Transisi homopolaronik yang terjadi menunjukkan kecenderungan pergeseran panjang gelombang yang menunjukkan peningkatan pembawa muatan bebas atau polaron antar pita. Jadi, walaupun celah pita energi pada konsentrasi 0,5 molar lebih besar daripada konsentrasi 1,5 molar, tetapi konsentrasi pada 0,5 molar memiliki pembawa muatan atau polaron yang lebih banyak untuk mencapai pita konduksi dibandingkan dengan konsentrasi dopan 1,5 molar. Ini dapat teman-teman lihat pada gambar 12 dan gambar 14. Pada gambar 12, di saat konsentrasi 0,5 molar, di sana terdapat polaronik yang mengarah pada pita konduksi. Sementara itu, pada gambar 14, saat konsentrasi 1,5 molar, tidak ada senyawa polaronik, tidak ada grafik polaronik yang mengarah pada pita konduksi. Sehingga, berdasarkan spektrum serapan sampel polianilin ini, konduktivitas yang besar justru berada pada konsentrasi yang sangat rendah atau yang lebih rendah, yaitu 0,5 molar. Dari hasil spektrum serapan polianilin, hasil spektroskopi ini dapat diketahui bahwa pendopingan menggunakan dopan asam klorida mampu menghasilkan penyempitan celah energi pada polianilin dengan celah energi yang terbentuk untuk masing-masing konsentrasi, yaitu pada konsentrasi 0,5 molar didapatkan 4,3 eV, pada konsentrasi 1 molar didapatkan 4 eV, pada konsentrasi 1,5 molar didapatkan 3 eV, pada konsentrasi 2 molar didapatkan 3,4 eV, serta pada konsentrasi 2,5 molar didapatkan 3,1 eV. Dan dapat diketahui juga melalui analisis yang telah kita lakukan bahwa konduktivitas tertinggi terletak pada konsentrasi 0,5 molar. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami dengan mereview jurnal yang berjudul Analisis Spektrum Serapan Optis Polianilin Hasil Sintesis Polimerisasi Kimia Interfasial. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya masih banyak terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.